Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan memaparkan materi tentang komposisi transformasi. Jadi ada beberapa transformasi, nanti dilanjutkan dan transformasi lainnya. Sehingga misalnya kalau ada transformasi, ada fungsi, misalnya ada titik A, kemudian ini ditransformasi, ini kan menghasilkan bayangan A aksen. Kemudian A aksen ini ditransformasi lagi, ini menghasilkan bayangan A aksen-aksen, bayangan keduanya. Jadi pengerjaan kita tidak perlu lagi mencari bayangan pertama, kemudian bayangan pertama ditransformasikan sehingga didapat bayangan akhir. Dengan adanya materi ini, kita bisa langsung mendapatkan dari titik asal ke bayangan akhirnya. Itu untuk komposisi transformasi ini. Tentunya dengan syarat-syarat tertentu yang mengikut dari tiap-tiap transformasi tersebut. Jadi, ini kita bisa gunakan komposisi transformasi ini. Jadi fungsi komposisi itu kalau ada fx kemudian digabung dengan gx, itu kan tulisannya komposisi begini ya. Ini kan menjadi fungsi gx. Jadi sebenarnya kita mengerjakan dulu gx-nya dulu, baru fx-nya, gitu kan, kalau untuk komposisi. Jadi dari yang kedua baru dikerja yang pertama. Jadi duluan dikerja yang fungsi kedua, baru fungsi pertamanya. Itu kalau untuk komposisi. Karena fungsi fx dikomposisikan dengan fungsi gx, itu menjadi fungsi gx-nya. Fungsi gx dalam f. Sehingga kita mengerjakan dulu yang kedua, kemudian yang pertama. Itu intinya. Oke, langsung saja kita ke contohnya supaya lebih jelas. Yang pertama, kita akan membahas komposisi dari translasi. Jika matriks translasi T1 adalah AB dan matriks translasi T2 adalah CD, maka matriks komposisi translasi T1 komposisi T2 atau T2 komposisi T1 ditulis. Jika T1 duluan ditulis, berarti matriks translasi 2-nya baru ditambah T1-nya. Itu intinya. Kemudian T2 T1 itu artinya T1 dulu baru ditambah T2. Ini terkait dengan tadi komposisi. Jadi ini komposisinya itu dibalik. Kalau komposisinya T1 T2 berarti T2 dulu baru T1. Tapi khusus untuk translasi ini terbalik, tidak mempengaruhi jawaban. Jadi biar terbalik, mau T1 bundar T2 baru di sini T1 tambah T2 kan tidak masalah, karena ini penjumlahan. Ingat, penjumlahan matriks itu bersifat komutatif. Jadi ini tidak berpengaruh di sini. Misalnya kita salah menempatkan yang mana duluan, maka itu tidak terjadi kesalahan dalam jawaban akhir. Contohnya, titik A 6,8 ditranslasikan dengan T1 min 32, kemudian dilanjutkan dengan translasi T2 min 4,1. Tentukan koordinat akhir titik A tersebut. Jadi bagaimana kita menjawabnya? Sekali lagi, kalau mau mengerjakan kayak ini bisa ditranslasikan satu-satu. Misalnya lupa materi komposisi ini, ya translasikan saja dulu 6,8 dengan translasi min 32. Kemudian dapat jawabannya, translasikan lagi dengan min 4,1. Itulah jawaban akhirnya. Itu cara paling aman ketika materi komposisi ini dilupa. Ya. Jadi ini cuma penambahan saja.
Bagaimana kita menjawab translasi ini? Ya, mudah-mudahan masih ingat materi untuk translasi ya. Jadi modalnya itu translasi. Ingat, translasi itu cuma menjumlahkan. Karena cuma menggeser. Berarti kalau saya mau mendapatkan, berarti jawaban akhirnya langsung X aksen-aksen, Y aksen-aksen itu sama dengan matriks transportasi, translasi maksudnya, translasi pertama MT1 dikomposisikan dengan matriks translasi 2 itu ditambah dengan XY-nya. Ini kan di materi translasi itu ya, matriks translasi itu berarti matriksnya ditambah dengan titiknya, itu dapat bayangan. Tapi karena di komposisi berarti matriksnya harus dikomposisikan. Itu saja bedanya. Jadi semua formula yang sudah diperoleh, entah itu translasi, refleksi, atau pencerminan, dan seterusnya itu tidak mengubah keadaan. Cuma yang diubah itu adalah komposisi matriksnya. Sehingga kalau di sini T1 duluan, berarti kita tulis T2-nya dulu. Jadi dapat min 4 min 1. Karena komposisinya itu adalah translasi, berarti ditambah. Ini komposisi translasi itu ditambah. Kemudian T1-nya itu min 3, 2. Gitu ya. Ditambah koordinat awal. Koordinat awalnya itu 6 min 8. Jadi sekali lagi, di sini komposisi MT1, MT2 berarti kita tulis T2-nya dulu. Kenapa? Supaya terbiasa. Yang kedua dulu. Jangan sampai nanti ketika mendapatkan bukan translasi, itu tidak berlaku komutatif. Akibatnya kita salah jawaban. Jadi ini dulu, kemudian T1-nya, kemudian titik awalnya. Tinggal dijumlahkan. Min 4 tambah min 3 itu min 7, min 7 tambah 6 itu min 1. Min 1 tambah 2 itu 1. 1 tambah min 8 itu min 7. Nah, ini jawaban yang sudah diperoleh karena ini X aksen-aksen atau bayangan keduanya. Jadi tinggal kita simpulkan saja. Jadi koordinat akhir, karena ini ya, titik A adalah A aksen-aksen min 1, min 7. Jadi karena 2 kali ditranslasikan maka bayangannya itu petik 2. Koordinatnya ini min 1, min 7. Mudah kan? Ya, karena kalau untuk sekali lagi translasi itu tinggal ditambah saja karena menggeser. Oke, next kita pindah ke komposisi berikutnya. Untuk refleksi atau pencerminan. Jika matriks refleksi C1 adalah ABCD dan refleksi C2 adalah EFGH, maka matriks komposisi C1 komposisi C2 atau C2 komposisi C1 itu dituliskan seperti ini. Jadi kalau matriks komposisi dari C1 C2 itu ditulis MC2 MC1. Artinya karena ini pencerminan, maka sekali lagi yang selain translasi itu matriksnya dikali. Jadi selain translasi matriksnya dikali. Nah, disinilah yang tidak boleh tertukar. Karena perkalian matriks tidak berlaku komutatif. Tidak sama MC2 kali MC1 itu tidak sama MC1 kali MC2. Tidak sama. Sehingga ini perlu kebiasaan menulis C2-nya dulu. Yang fungsi matriks yang keduanya. Atau kalau MC2 komposisi C1 yang diminta, maka seperti ini ya, itu dibalik. Contohnya,
Garis 2x kurang 8y kurang 3 sama dengan 0 dicerminkan dengan C1 komposisi C2. Di mana C1 ini sudah dipatok ya, bahwa ini C1 dulu baru C2. Di mana C1 adalah cermin terhadap sumbu X. Dan C2 adalah cermin terhadap garis Y sama dengan min X. Ya, mudah-mudahan masih diingat matriks dari pencerminan sumbu X dan matriks pencerminan garis Y sama dengan min X. Langsung saja kita jawab ya. Yang pertama, karena ini bukan titik, maka seperti sebelumnya, kalau mengerjakan berarti kita misalkan dulu. Misal titik A dengan koordinat X, Y memenuhi persamaan garis tersebut. Kita hapus saja dulu. Sehingga karena sudah kita misalkan bahwa ada titik A dengan koordinat X, Y maksud saya, itu karena memenuhi persamaan garis, maka A ini yang akan kita cerminkan 2 kali. Jadi kalau untuk pencerminan itu matriksnya kan seperti ini. Langsung saja untuk bayangan akhirnya, berarti X aksen Y aksennya sama dengan, berarti diminta C1 komposisi C2 X Y. Gitu ya, untuk matriks pencerminan. Tinggal matriksnya ini yang mau kita ingat. Ya. Berarti kita harus C2 dulu. C2 itu adalah cermin terhadap garis Y sama dengan min X. Jadi kalau matriks dari cermin Y sama dengan min X itu adalah 0 min 1 min 1 0. Ini matriksnya ya. Untuk melihat video tentang pencerminan bisa dilihat di deskripsi, ada linknya saya simpan. Jadi untuk mengingat kembali yang manakah itu cermin Y sama dengan min X, nah, itu ada di video saya sebelumnya. Linknya ada di deskripsi video ini. Kemudian untuk C1 adalah sumbu X. Kalau cermin terhadap sumbu X itu matriksnya adalah 1 0 0 min 1. Ya, khawatirnya saya ini yang akan dilupa. Jadi semakin banyak kerja soal, matriks ini akan semakin mudah untuk kita mengingatnya. Jadi untuk cermin dengan garis Y sama dengan min X seperti ini yang pertama. Cermin dengan sumbu X seperti ini. 1 0 0 min 1 baru untuk X Y-nya. Tinggal kita kali. 0 kali 1 0. Min 1 kali 0 0. 0 tambah 0 0 ya, langsung saja. Baris kali kolom. 0 kali 0 0. Min 1 kali min 1 itu 1. Min 1 kali 1 min 1 tambah 0. Untuk perkalian saya rasa bisa juga ya. Jadi perkaliannya kan gini, 0 kali 1 0 tambah min 1 kali 0 0 0 tambah 0, ini hasilnya. Min 1 0 kali 0 itu 0 ditambah min 1 kali min 1 itu dapat 1. Itu. Min 1 kali 0 0. Untuk yang ini ya. Baris kedua kolom kedua. Nah, ini tadi yang keliru. Min 1 kali 1, min 1 kali 1 itu min 1. Kemudian 0 kali 0, 0. Tambah 0 kan enggak masalah. Min 1 kali 0, 0. 0 kali min 1, 0. Nah. Kali X, Y. Ini diperoleh 0 kali X, X. 1 kali Y, Y. Min 1 kali X itu min X. 0 kali Y 0. Berarti jawaban akhirnya seperti ini. Nah,
Yang kita peroleh di sini adalah kesamaan matriks. Dari sini kita memperoleh X aksen-aksen sama dengan Y, sehingga X ini langsung saja ya. X aksen-aksen sama dengan Y, atau bisa saya tulis kebalikannya seperti ini. Y sama dengan X aksen-aksen. Sehingga nanti kalau saya menemukan Y ganti dengan X, gitu maksudnya kan. Kemudian Y aksen-aksen sama dengan min, waduh, jadi besar ya, min X ini ya. Ini yang kedua sama dengan ini, atau X sama dengan min Y aksen-aksen. Sehingga kita sudah bisa memasukkan ini substitusi. Kan sudah kita tinggal substitusi nih. Ini yang disubstitusi ke persamaan garis. Persamaan garisnya mana? Ini. Berarti kita tinggal tulis 2x. Ingat 2x berarti x-nya diganti dengan min Y. Mana aksen-aksennya kan kalau di dalam persamaan garis tidak ada, perlu bayangan. Ini untuk membuktikan bahwa inilah yang akan kita substitusi. Kalau sudah disubstitusi itu bayangannya kita hilangkan. Kemudian kurang 8 Y. Y itu adalah X kurang 3 sama dengan 0. Atau kita rapikan, biasanya tulis X-nya dulu. Min 8 kali X itu min 8X. 2 kali min Y min 2Y kurang 3 sama dengan 0. Jadi kita tinggal simpulkan. Jadi bayangan ini dengan 2 kali pencerminan seperti ini, maka diperoleh seperti ini. Min 8X kurang 2Y kurang 3 sama dengan 0. Jadi yang agak ribet itu mengingat matriks pencerminannya. Mudah ya? Ya, tinggal mengulang-ulang lagi materi pencerminan. Oke. Next, untuk berikutnya adalah komposisi rotasi. Nah, kalau untuk rotasi ini sedikit lebih mudah juga, karena rotasi itu kan, kalau intinya rotasi ini kita berbicara pada pusat yang sama. Harus pusatnya sama. Kalau pusat rotasinya berbeda, ya, kalau pusat rotasinya berbeda, maka kita mau tidak mau harus melakukan rotasi secara berurutan. Kerjanya 2 kali. Itu intinya. Kalau pusatnya tidak sama, kita akan mengerjakannya secara berurut sesuai dengan kemauan soal. Tetapi kalau pusatnya sama, maka ini bisa berlaku. Jika rotasi pertama dengan pusat O dengan sudut alfa 1 dan seterusnya, maka komposisi R1 R2-nya adalah, jadi sudutnya yang dijumlah saja. Ini matriks rotasi ya, cos min sin cos. Jadi ini sudah dibahas juga sebelumnya. Jadi matriks rotasi itu cos min sin cos. Tinggal dikalikan dengan pusatnya kalau ada. Ini untuk 0,0 maka tidak berpengaruh pusat. Berarti kecuali dia pusatnya A, B, maka itu harus dikurangkan dulu dengan A, B-nya, baru ditambah kembali dengan pusatnya. Oke, langsung saja kita ke contohnya. Jika titik A min 2,3 dirotasi dengan pusat O 0,0 dan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam, dilanjutkan dengan rotasi 45 derajat searah jarum jam. Jadi di sini yang dibutuhkan tanda positif atau negatif dari sudutnya. Maka tentukan bayangan titik tersebut. Oke, kita langsung jawab.
Untuk menjawab ini kita langsung saja karena ini berupa titik, berarti kita tulis X aksen Y aksennya adalah kita pasang ini karena pusat sama. Ini ya, pusat sama. Berarti ini berlaku. Kita tinggal tulis matriks dari cos alfa 1 langsung saja, atau perlu lagi dicari alfa 1 yang mana? Ini alfa 1 ya. Ini alfa 2. Ingat penjumlahan ya berlaku komutatif, enggak masalah yang mana duluan. Berarti ini berlawanan arah, berarti sudutnya positif 90 derajat. Kemudian 45 searah itu berarti kembali, berarti sudutnya negatif. Gitu ya. Berarti tinggal mengulang ini. Min sin 90 derajat kurang 45 derajat. Kemudian sin 90 derajat kurang 45. Cos 90 kurang 45. Jadi dari mana negatifnya? Berdasarkan arah putaran sudutnya. Sekali lagi berlawanan arah itu arah sudut positif, searah itu sudut negatif. Makanya di sini menjadi minus 45 karena di sini tambah ya. Berarti tambah negatif itu menjadi kurang. Seandainya pusatnya bukan 0,0, maka yang perlu ditulis, yang perlu diingat lagi matriks formula rotasi. Itu X kurang A, Y kurang B, tambah A, B. Gitu ya. Dengan pusat A, B ini. Ini X-nya yang titik awal dan Y titik awal koordinatnya. Sehingga kita dapat seperti ini. Cos 45 derajat min sin 45 derajat sin 45, sorry tidak ada kurang, cos 45 derajat. Karena ini 0 0 ya, ini kan pusat 0, jadi A B 0 tidak berpengaruh, langsung saja berapa XY nya min 2 3. Tinggal kita cari nilai cos 45 derajat itu 1/2 akar 2. Min 1/2 akar 2, 1/2 akar 2, dan 1/2 akar 2. Tinggal kali min 2, 3. Kita kali 1/2 kali 1/2 akar 2 kali min 2 itu min akar 2 tambah min 1/2 kali 3 min 3/2 akar 2. Kemudian 1/2 akar 2 kali min 2 itu min akar 2 ditambah 1/2 kali 3 ini 3/2 akar 2. Next, min akar 2 tambah min 3 per akar 2, min 3/2 maksud saya. Berarti ini kan 2/2, berarti min, mari kita percantik tulisannya, min 5/2 akar 2. Min 2 tambah 3/2 itu 1/2 akar 2. Apa yang diminta? Bayangan titik tersebut adalah, berarti kalau ini A, bisa saya simpulkan jadi bayangan titik A adalah A aksen-aksen dengan koordinat min 5/2 akar 2, 1/2 akar 2. Ini tinggal dibuat menjadi koordinat. Ya. Jadi sekali lagi kalau untuk rotasi kita tinggal menjumlahkan saja sudutnya. Untuk perkaliannya sekali lagi materinya sudah dibahas. Oke, yang terakhir adalah ini sudah ya. Jadi yang perlu diingat ini matriks formula dari rotasi. Karena ada pusatnya, maka ini pusatnya berpengaruh. Oke, next.
Komposisi transformasi selanjutnya adalah komposisi dari dilatasi. Nah, ini sedikit lebih mudah, tidak apa-apa juga bertukar meskipun perkalian. Jika dilatasi dengan pusat seperti ini, sama dengan rotasi, dilatasi juga harus pusat sama. Kalau pusat berbeda, maka harus dikerjakan menurut soal kerja 2 kali. Itu intinya. Kalau pusat sama, komposisi ini berlaku. Jadi komposisi matrisnya itu tinggal mengalihkan skalanya. Gitu ya. Contohnya jika titik A min 2,3 didilatasi dengan pusat O, skala 3 lanjut dengan dilatasi skala min 2, pusat yang sama, maka tentukan bayangan dari titik tersebut. Oke, langsung saja kita menjawab dari ini. Kita mengerjakannya dengan komposisi dilatasi maksud saya. Jadi karena ini berupa titik, berarti kita bisa langsung X aksen, Y aksennya itu sama dengan, itu kalau belum berupa komposisi kan seperti ini, ada skalanya K2 kali K1. Ini kalau pusatnya bukan 0,0 maka seperti untuk rotasi ditambah AB. Tapi karena ini pusat 0,0 maka A dan B-nya itu 0 sehingga tidak berpengaruh. Ini langsung saja kita kalikan. Skala yang kedua itu adalah min 2, berarti kita bisa langsung mengganti. Min 2 kali K1-nya adalah 3. Sehingga kita memperoleh XY-nya adalah min 2,3. Karena AB-nya itu 0 ya. A dan B-nya itu 0. Sehingga kita bisa langsung mengalihkan ini. Min 2 kali 3 itu min 6. Min 2, 3. Ya tinggal dikali. Min 6 kali min 2, 12. Min 6 kali 3, min 18. Sehingga untuk dilatasi langsung kita peroleh jawabannya. Sehingga kita bisa simpulkan, jadi koordinat bayangan titik A adalah A aksen dengan koordinat 12, min 18. Sekali lagi, kalau pusat sama tinggal pengerjaannya seperti ini. Tetapi karena kalau maksud saya pusatnya berbeda, maka kita akan melakukan pengerjaan sebanyak ya berapa kali didilatasi gitu ya. Jadi kalau yang membutuhkan pusat itu berarti itu ketika pusat berbeda, rotasi dan dilatasi, maka kita harus mengerjakan semua secara berurut dari soal. Tetapi kalau pusatnya sama, maka komposisi transformasi matriksnya ini bisa kita gunakan. Dengan catatan, kita harus membiasakan diri menggunakan matriks yang kedua, kemudian matriks yang pertama dalam operasi. Meskipun dalam komposisi pertama baru komposisi kedua. Tapi dalam pengerjaan, yang kedua dulu baru dioperasikan dengan yang pertama. Oke ya. Saya rasa cukup untuk pengerjaannya. Ini sudah diperoleh jawaban yang akhirnya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.